saya Karini. Saya Veto, saya Arindra Putra. Pada video kali ini kami akan memperagakan pemeriksaan kehamilan atau antenatal health dengan metode 10T. Selamat menyaksikan. Pelayanan kesehatan kepada ibu selama masa kehamilan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kebidanan. Kebijakan program dalam pelayanan antenatal yaitu kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, serta 2 kali pada trimester ketiga. Penerapan operasionalnya dikenal standar minimal 10T yang terdiri atas timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Pengukuran ini dilakukan untuk memantau perkembangan tubuh ibu hamil. Hasil ukur juga dapat dipergunakan sebagai acuan apabila terjadi sesuatu pada kehamilan, seperti bengkak, kehamilan kembar, hingga kehamilan dengan obesitas. Pemeriksaan tekanan darah. Selama pemeriksaan antenatal, pengukuran tekanan darah atau tensi selalu dilakukan secara rutin. Tekanan darah yang normal berada di angka 110/80 sampai 140/90 mm hidragirum. Bila lebih dari 140/90, gangguan kehamilan seperti preeklamsia dan eklamsia bisa mengancam kehamilan Anda karena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tetapkan status gizi. Pengukuran ini merupakan satu cara untuk mendeteksi dini adanya kekurangan gizi saat hamil. Jika kekurangan nutrisi, penyaluran gizi ke janin akan berkurang dan mengakibatkan pertumbuhan terhambat, juga potensi bayi lahir dengan berat rendah. Pemeriksaan tinggi fundus uteri. Tujuan pemeriksaan puncak rahim adalah untuk menentukan usia kehamilan. Tinggi puncak rahim dalam sentimeter akan disesuaikan dengan minggu usia kehamilan. Pengukuran normal diharapkan sesuai dengan tabel ukuran fundus uteri sesuai usia kehamilan, dan toleransi perbedaan ukuran ialah 1-2 cm. Namun, jika perbedaan lebih kecil 2 cm dari umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pada pertumbuhan janin. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memantau, mendeteksi, dan menghindari faktor risiko kematian prenatal yang disebabkan oleh hipoksia, gangguan pertumbuhan, cacat bawaan, dan infeksi. Pemeriksaan denyut jantung sendiri biasanya dapat dilakukan pada usia kehamilan 16 minggu. Screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT. Pemberian imunisasi harus didahului dengan screening untuk mengetahui dosis dan status imunisasi tetanus toksoid yang telah dilakukan atau diperoleh sebelumnya. Pemberian imunisasi TT cukup efektif apabila dilakukan minimal 2 kali dengan jarak 4 minggu. Pemberian tablet zat besi. Pada umumnya, zat besi yang akan diberikan berjumlah minimal 90 tablet dan maksimal 1 tablet setiap hari selama kehamilan.
Hindari meminum tablet zat besi dengan kopi atau teh agar tidak mengganggu penyerapan. Tes laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan kadar hemoglobin, golongan darah dan resus, tes HIV juga penyakit menular seksual lainnya, dan rapid test untuk malaria. Penanganan lebih baik tentu sangat bermanfaat bagi proses kehamilan. Tata laksana kasus. Mendapatkan fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan yang kompeten, serta perlengkapan yang memadai untuk penanganan lebih lanjut di rumah sakit rujukan. Apabila terjadi sesuatu hal yang dapat membahayakan kehamilan, pasien akan menerima penawaran untuk segera mendapatkan tata laksana kasus. Temu wicara atau konseling. Temu wicara dilakukan setiap kali kunjungan. Biasanya bisa berupa konsultasi, persiapan rujukan, dan anamnesa yang meliputi informasi biodata, riwayat menstruasi, kesehatan, kehamilan, persalinan, nifas, dan lainnya. Temu wicara atau konsultasi dapat membantu Anda untuk menentukan pilihan yang tepat dalam perencanaan, pencegahan komplikasi, dan juga persalinan. Baiklah, sekian dari video kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.